Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar matematika dasar dengan konsep dengan materi terkait fungsi ya. Ini materi terakhir sebelum kita UTS. Materi kita adalah terkait fungsi. Jadi materi kita hari ini adalah tentang fungsi. Sebentar, sini fungsi. Materi ini kita akan belajar tentang suatu fungsi. Kemudian pokok bahasanya pun nggak terlalu banyak. Kita hanya ada 2 pokok bahasan. Di yang pertama kita akan belajar tentang fungsi komposisi. Apa itu Pak? Nah, gampang, habisnya kita pelajari kok, santai. Yang kedua adalah fungsi inverse. Nggak banyak, hanya 2 ini, dan ini akan jadi salah satu bahan UTS kita. Yang pertama kita akan coba bahas tentang apa itu fungsi komposisi. Soalnya juga nggak susah-susah, yang penting pelajari, ikuti prosesnya. Jangan sampai ada yang di skip, biar kita semua bisa mengerti dan juga paham tentang apa yang akan dibahas. Yang akan pertama saya bahas adalah tentang bentuk umumnya. Biasa disebut sebagai BU sih. Bentuk umum. Bentuk umum atau rumus umumnya. Penulisannya kita biasa tulis seperti ini. Kalau kita punya F, O, bundaran, X, ini tuh artinya sama dengan F dalam kurung G, X. Atau bisa kita balik juga, kalau kita punya G, O, F, X, berarti dia punya sama dengan, kalau tadi F, di sini F, kalau G, berarti sekarang di sini G. Yang di dalamnya jadi Fx. Pak, ini T apa sih sebetulnya? Sabar. Ikuti prosesnya dari awal sampai selesai, sabar. Ini saya kotakin karena rumusnya kita sebetulnya hanya segini. Nah, Pak, gimana sih contohnya gini? Sebelum ke contoh soal, saya punya contoh, analogi mungkin ya. Kalau misalkan kita punya Fx sama dengan misalkan 3x tambah 2. Kemudian, sekarang saya ganti nilai x di sini jadi sama dengan A. Berarti kan sekarang jadinya FA. Sama dengan apa? Ya, semua yang tadinya X diganti jadi A. Berarti sekarang jadi gimana? Jadi 3A tambah 2. Karena yang tadinya X diganti jadi A. Masih belum paham? Oke, saya kasih lagi contoh. Masih dari soal yang sama. Sekarang saya punya jadinya gini. F, A, B, C. Berarti gimana dong sekarang? Ya, berarti dari sini ganti jadi A, B, C. Jadi gimana? 3 A, B, C tambah 2. Kalau misalkan ganti lagi lah, misalkan saya ganti langsung ke sini, set. Saya punyanya F, B tambah C. Berarti sekarang gimana? Ya ganti yang tadinya X, ini kan X, di sininya sama X. Sekarang ganti jadi gimana? 3 B tambah C tambah 2. Maksudnya gimana Pak? Nah, sekarang langsung ke contoh soal tentang fungsi komposisi. Nah, contoh soalnya, misalkan saya punya gini. Fx, contoh ya. Contoh, saya punya Fx sama dengan 2x tambah 1 lah. Setelah itu saya punya Gx itu sama dengan 5x min 3. Maka yang ditanya sekarang apa? Nah, di sini katanya tentukan nilai FOGX sama dengan berapa? Kemudian GOFX sama dengan berapa? Oh, yang pertama dulu lah. Oke, kita cari dulu FOGX. Ternyata gimana sih? Kan ada rumus. FOGX itu sama dengan FGX. Ya udah, langkah pertama ikutin rumus.
Berarti F dalam kurung GX. Itu sama dengan apa? Sabar. Kita lihat ke sini. Fx itu sama dengan 2x tambah 1. Gx itu sama dengan 5x min 3. Terus yang bisa kita kerjakan apa? Tulis aja dulu. Terus gimana? Yang bisa dimasukin yang mana? Gx-nya udah ada ya, F-nya belum tahu, berarti di sini sama dengan F dalam kurung Gx-nya apa? Gx-nya kan di sini 5x min 3. Berarti 5x min 3. Nah, sekarang terus gimana? Kita lihat di sini. Kasih warna orange. Kalau misalkan di sininya X, berarti di sini kan tetap X nih. Sama kayak tadi. Kalau X, jadi kalau ganti A, jadi A. Ganti ABC, jadi ABC. Ganti B plus C. Berarti sekarang, yang tadinya X diganti bukan X, tapi jadinya ini. Berarti sekarang gimana? Masuk dari sini ke sini. Set. Jadinya, Fx itu bukan 2x tambah 1 lagi. Karena di dalamnya udah bukan X. Udah bukan ini sekarang dalamnya. Tapi jadi apa? Jadi ini dalamnya nih. Set. Berarti sekarang kumaha? Ya ganti nilai X-nya diganti sama dengan apa yang ada di dalam tanda kurung. Jadinya gimana? 2. Nah, dalam kurung diganti X-nya sama yang ini. 5x min 3. Ini baru ganti yang sampai X-nya saja. Tambah satunya gimana? Ya tambah 1, selesaikan. Berarti sekarang kumaha? Berarti jadinya sama dengan 2 kali 5x. Berarti jadinya 10x. Dikurangi 6 tambah 1. Selesaikanlah sama dengan di sini berarti 10x min 6 tambah 1 jadi min 5. Ini nilai apa? Berarti di sini nilai FOGX sama dengan 10x min 5. Dapat 1. Set di sini. Nah, jawabannya ini. FOGX sama dengan 10x min 5. Nah, di sini. Terus kalau GOFX kumaha? Ya selesaikan sama. Nah, kita coba cari. Ini saya kasih hitung dulu lah, biar nggak mepet. Nah, kita cari sekarang GOFX. GOFX itu rumusnya apa? Kalau tadi mah FGX, kalau depannya G, berarti sekarang jadi G dalam kurung FX. Kumaha tuh Pak? Ya udah, kita coba lihat lagi. G, ditulis dulu langkah pertamanya. Nah, FX-nya apa sekarang? FX-nya sama dengan 2x tambah 1, berarti ganti sekarang di sini. G, 2x tambah 1. Kali GX-nya sama dengan apa sih? Ini saya kasih tulis bocoran di sini, biar nanti nggak bolak-balik. Kalau GX itu sama dengan apa rumusnya? GX itu sama dengan, tadi soalnya nih, 5x min 3. GX itu sama dengan 5x min 3. Kalau diganti si nilai X-nya, kan kalau ini X, berarti di sininya X nih. Nyambungnya. Nah, kalau sekarang bukan X lagi, tapi jadi 2X tambah 1. Kumaha ini? Ya, selesaikan. Sama aja. Berarti sama dengan 5 dikali. 5-nya dari mana? Kan ini rumus. GX-nya sama dengan ini. Nah, yang ini. Berarti sama dengan 5 dikali X-nya. X-nya apa sekarang? Jadinya 2X tambah 1. Gimana? Dikurangi 3. Berarti kalikan 5 kali 2x 10x ditambah 5 dikurangi 3. Berarti sama dengan 10x tambah 2. Ini untuk nilai GOFX atau G bundaran Fx. Dapatlah GOFX-nya sama dengan sini. Nah, sekarang saya mau coba contoh nomor 2. Anggap tadi contoh nomor 1. Sekarang saya mau contoh nomor 2. Nomor 2 gimana ya? Saya baliklah. Nomor 2 yang diketahuinya GOFX sama dengan yang inilah. 10x tambah 2. Kemudian Fx-nya sama dengan, samain 2x tambah 1. Terus yang ditanyakannya apa?
GX-nya sama dengan berapa? Apakah hasilnya harus sama dengan ini? Jawabannya harus, karena ini dari fungsi yang sama. Terus kumaha Pak? Ikuti rumus. Kalau rumusnya gimana sih? Ini sama nih. GOFX itu rumusnya sama dengan G dalam kurung FX. Nah, berarti GFX apa di sini? Udah ada ini mah Pak. Ya udah, kalau udah ada berarti sama dengan 10X tambah 2. Terus yang dicari FX. Kalau itu yang dicari GX, berarti G dalam kurung FX-nya apa? FX-nya 2X tambah 1. Nah, terus habis itu gimana Pak? Kan dicari GX. Nah, sedangkan di sini GX-nya belum tahu. Nah, kalau yang seperti itu, nah ada sedikit cara baru. Yang dicarikan GX, sedangkan di sini 2X tambah 1. Nah, angka pertama adalah misalkan ini sebagai suatu variabel P. Berarti di sini kita buat P sama dengan 2X tambah 1. Nah, setelah itu gimana? Dibuat dibalik. Yang tadinya P sama dengan 2X tambah 1, sekarang dibuat. Jadi 2X sama dengan apa? 2X sama dengan tukar. Berarti jadi P min 1. Berarti X sama dengan P min 1 per 2. Dari mana Pak? Nah, ini kan kalau diubah posisi jadi gini ya, meren ya. Jadinya teh 2X tambah 1 sama dengan P. Berarti barulah ke sini 2X sama dengan P min 1. Setelah ini gimana Pak? Ini tandain. Jadi nilai X itu sama dengan P min 1. Kan yang dicari apa? GX. Ya udah. Selanjutnya kita cari di sini. Berarti G awalnya saya bolak lagi ya, 2X tambah 1 kita balik sama dengan 10X tambah 2. Sekarang ini segini diganti jadi P. Berarti sekarang di sini jadi GP sama dengan 10 dikali X. X-nya apa? X-nya sama dengan P min 1 per 2 tambah 2. Berarti GP, ini nggak harus P ya, variabel apapun itu boleh. Sama dengan, ini kan bisa dicoret ya, cekrek, ini jadi 5. Setelah itu gimana? Ya kalikan, berarti jadi 5P min 5 tambah 2. Ini loh 5 kali P, 5 kali min 1. Berarti GP sama dengan 5P min 5 tambah 2, jadi min 3. Yang dicari GP atau GX? Yang dicari kan GX. Ganti lagi, berarti GX sama dengan 5X min 3. Kita cek lagi. Tadi kan dari tadi juga GX sama dengan 5X min 3. Berarti ketika kita bolak-balik nomor 1 dengan nomor 2, dengan variabel-variabel yang sama, GOFX-nya sama dengan 10X tambah 2, FX-nya sama dengan 2X tambah 1, ketika kita balik untuk mencari GX, GX-nya tetap harus sama dengan GX sama dengan 5X min 3. Pak masih bingung? Oke, sekarang kita contoh nomor 3. Bentuk yang ketiga, kita coba seperti ini. Coba nomor 3. Saya punya soalnya gimana ya? Kita baliklah. Misalkan nomor 3-nya kita ke inilah FO nomor 3 nih. 3 FOGX tadi berapa ya? Sama dengan 10X min 5. Kemudian ini mana tadi? Bukan. Nah, kemudian sekarang fx-nya masih sama. Fx-nya sama dengan tadi berapa ya? Fx itu 2x tambah 1. 2x tambah 1. Nah, kemudian yang dicari sekarang gx-nya sama dengan berapa? Jawabannya harus berapa? Jawabannya harus sama. Harus tetap 5x min 3. Terus bedanya apa? Kan ini mah dari FOG. Terus langkahnya sama. Langkahnya tetap sama. Rumus FOGX itu sama dengan apa? F dalam kurung GX. Terus gimana? Ya lanjutkan. Berarti FOG-nya apa nih? 10X min 5. Berarti ini kumaha? Nah, kita cek.
Kalau X di sini sama dengan X. Kalau ganti jadi GX kira-kira kumaha? Ya ganti aja X-nya jadi segini. Apa yang ada di dalam kurung kita masukkan. Berarti sekarang jadinya gimana? 2 kali dalam kurung GX kemudian ditambah 1. Yang dicari apa? GX. Berarti gimana sekarang? Kemudian bisa gini ya. 10x min 5 min 1 sama dengan 2gx. Dari mana ini min 1 geser ke sini? Saya rubahlah kayak gini. Jadi 2 dalam kurung gx sama dengan 10x min 5 min 1. Berarti kan jadi min 6. Berarti kalau kayak gini gx sama dengan apa? 10x min 6 per 2, betul kan? Bagi 2. Berarti sama dengan gimana? Bagi 2 lah semuanya. 10 bagi 2 dapat 5x. Min 6 bagi 2 kurangi 3. Apakah sama? Kalau si gx itu, berarti di sini kita punya gx sama dengan 5x min 3. Apakah sama juga nggak sih? Nah, kita coba cek. Si gx-nya apakah 5x min 3 yang tadi? Harusnya sama. Gx sama dengan 5x min 3. Gx sama dengan di sini memang 5x min 3. Dari nomor 1 juga si Gx itu sama dengan 5x min 3. Jadi dibulak-balik pun, kalau misalkan yang dicari manapun, caranya seperti ini. Jadi ada 3 bentuk ya. Yang pertama nyari FOG dan nyari GOF. Yang kedua dibalik dari yang GOF dan Fx dikali Gx. Kemudian ini dibalik dari FOG dan Fx dicarinya Gx. Apakah bentuk seperti ini enggak? Ini saya punya bentuk apa ya? Kita contoh bentuk seperti inilah. Nomor 4 saya contoh punya soal gini. Fx sama dengan berapa ya? Inilah Ax tambah 5. Terus kemudian kalau bentuknya gini gimana kira-kira nih? FOFX. Nah, sama dengan berapa ya? Saya buat jadi gimana ya? FOX-nya sama FOFX-nya sama dengan berapa ya? 9x kali lah ya. 9x tambah 20 lah. Terus kumaha Pak? Yang dicari tentukan nilai A. Nah, jadi ada kan ini ada. Nah, ini ada AX. Gimana? Kita coba masukin rumus. Kalau FOGX, balik lagi ya. Kan sama dengan F dalam kurung GX ya. Kalau itu FOGX, saya ingetin lagi. Ini rumusnya seperti ini rumus umumnya. Nah, kalau sekarang saya iseng, diganti jadi FOF. Berarti G-nya ganti jadi F kan? Berarti gimana sekarang? Jadi F dalam kurung Fx. Setelah itu gimana? Ya masukinlah yang ada. Kumaha ceritanya? FOF kan udah ada di sini nih. 9x tambah 20. Ini kumaha? Ya tulis saja dulu F dalam kurung Fx-nya apa? Fx-nya sama dengan AX plus 5. Ya udah tulis aja dulu. AX plus 5. Ya, ini gimana? Tulis aja dulu 9x tambah 20 sama dengan, kita lihat sini. Ketika ini nilainya x, pasti bakal kayak gini juga sama. Di sini nilainya x juga. Ya. Nah sekarang si nilai x jadi sabun doyot segini nih. X yang normal gimana sih fx itu? Fx itu sama dengan a dikali apa nih? Dikali x. X-nya sekarang jadi ini kan, jadi ganti sekarang. Jadi AX tambah 5. Tambah 5 lagi. Kenapa tambah 5 lagi? Nah yang ini mah X yang tadi, yang awalnya X, yang sebelumnya X. Di sini X tambah 5 ya, emang yang 5. Terus gimana sekarang? Ya coba selesaikan. Nah rada miring ya. Kita coba selesaikan. 9x tambah 20 sama dengan kalikan
ini ke sini, ini ke sini. Enggak, sorry, salah. Ini ke sini langsung. Nah, ini coba hapus. Nah, langsung ke sini. Oke. Nah, langsung ke sini. Berarti gimana? A kali A kan jadinya gini. A kuadrat X ditambah 5A ditambah 5. Nah, kira-kira yang ada variabel X, koefisiennya yang mana sih? Nah, kalau kita lihat di sini, ini 9 pasangannya ini ke sini. Jadi kurang lebih ini bisa kayak gini. Sama-sama A. Ini ada X nggak? Ini nggak ada kan? Berarti ini ke sini. Ini ke sini. Pakai yang mana, Pak? Dua-duanya aja coba. Kumaha? Kita buat di sini. 9 sama dengan A kuadrat. Berarti A sama dengan plus minus akar 9. Berarti A sama dengan plus minus 3. Pop, plus atau minus. Cari biar sesuai dua. Yang ini gimana satu lagi? 20 sama dengan 5A tambah 5. Pindah ke kiri. Berarti jadinya 5A sama dengan 15. Berarti A sama dengan 3. Berarti plus minus 3. Berarti yang betul adalah plus 3. Berarti dari sini kita punya nilai A yang betul itu bukan minus tapi plus. Dari sini kita punya A sama dengan 3. Ke sini juga sama A sama dengan 3. Berarti nilai A-nya berapa? Nilai A sama dengan 3. Sampai sini paham ya? Ini salah satu contoh bentuk soal keempat lah. Nah, sekarang saya coba ke materi selanjutnya, yaitu tentang fungsi inverse. Nanti kalau ada pertanyaan, kita bahas di sesi Google Meet ya. Nah, sekarang materi terakhir kita hari ini adalah tentang fungsi inverse. Fungsi inverse. Inverse itu artinya kebalikan. Kebalikan kumaha tuh, Pak? Contoh gini. Saya punya nilai misalkan X itu sama dengan 1, 2, 3, 4. Terus saya juga punya nilai Fx di sini. Fx itu sama dengan saya punya X tambah 3 lah. Nah, terus katanya nilai Y itu sama dengan Fx. Jadi ketika kita petakan, seret, ini ada angka 1, ini angka 2, ini angka 3, ini ada angka 4. Dari sini kan, di sini nilai X-nya dipetakan dengan Y sama dengan Fx, didapatlah nanti nilai Y-nya. Fx-nya sama dengan apa di sini? X tambah 3. Berarti nilai Y-nya yang awalnya X-nya 1, berarti nilai Y sama dengan berapa? Nah, nilai Y di sini berarti sekarang bukan 1, berarti 1 sama, berarti X tambah 3, 1 tambah 3 jadi 4. Yang 2 tambah 3 sekarang jadinya 5. 3 tambah 3 sekarang jadinya 6. 4 tambah 3 sekarang jadi 7. Ini adalah pemetaan dari X ke Y. Dari X dengan Fx-nya sama dengan X tambah 3. Nah, dengan inverse gimana? Jadi saya pengen yang tadinya 4, 5, 6, 7. Gimana caranya? Biar bisa balik lagi jadi 1, 2, 3, 4. Ya kebalikannya, kalau yang tadi mah ditambah 3, berarti sekarang jadi gimana dari sini ke sini? Berarti misalkan di sini jadinya Y, ini X. Berarti gimana sekarang? Berarti sekarang X sama dengan apa di sini? Y min 3 dong. 4 kurangi 3, 1. 5 kurangi 3, 2. 6 kurangi 3, 3. 7 kurangi 3 dapat 4. Nah, inilah yang disebut sebagai inverse. Pak, kalau misalkan belum ke soal langsung rada-rada pusing ya. Udah, ayo kita coba ke soal. Soalnya gimana, Pak? Nah, sekarang saya coba punya contoh gitu. Contoh. Nah, sekarang saya punya misalkan nilai Y diketahui nilai apa ya?
fx lah. Fx sama dengan x tambah 7. Kemudian tentukan f inverse x. Gimana? Ya udah, kalau ini mah berarti saran langkah pertama adalah dibuat y sama dengan x tambah 7. Kemudian dibalik yang tadinya y sama dengan dibuat jadi x sama dengan. Berarti di sini jadinya y min 7 kan pindah ruas ya, sama dengan x. Berarti x sama dengan y min 7. Berarti gimana kalau udah kayak gini? Ganti y-nya jadi x lagi. Berarti f inverse x sama dengan ganti jadi x min 7. Sebetulnya bentuknya mirip ya. Yang tadinya y sama dengan di sini x tambah 3, jadinya x sama dengan y min 3 juga sama. Y sama dengan x tambah 7, berarti di sini x sama dengan y min 7. Mirip ya dengan bentuk yang ini. Pak, jawabannya sampai mana? Ya udah, sebetulnya cukup sampai sini. Apakah sesimpel ini? Ya memang simpel. Nah, saya contoh lain. Contoh lainnya, misalkan saya punya y sama dengan 3x min 2 lah. Berarti kalau kayak itu y inverse-nya gimana, Pak? Ya sama, yang tadinya y sama dengan, ganti jadi x sama dengan. Pak, y inverse sama f inverse? Ya bisa sama sih, tergantung soalnya saja yang dicari apa. Contoh nomor 2 ya. Nah, berarti gimana sekarang? Kita buat berarti y tambah 2. Dari mana y tambah 2? Ini pindah ruas. Sama dengan 3x. Berarti 3x sama dengan y tambah 2. Berarti x sama dengan y tambah 2 per 3. Berarti kalau kayak gitu gimana? Berarti y inverse sama dengan ganti x tambah 2 per 3. Nah, terus sekarang ada teori di sana. Dimana ketika kita punya f inverse x, kemudian diinversekan lagi, maka dia akan jadi fx. Intinya kalau udah dibalikin ya dibalikin lagi, ya balik lagi ke semula. Contohnya kumaha, Pak? Nah, oke. Yang inilah kan y inverse, kalau kita misalkan ini inversekan lagi, bakal balik lagi ke sini atau enggak? Ya coba. Nah, sekarang kita coba. Saya punya misalkan y sama dengan x tambah 3 per x tambah 2 per 3 ya. X tambah 2 per 3. Nah, tadi katanya y inverse-nya. Ini kan udah inverse lagi. Sama dengan berapa? Sama di bentuknya. Yang tadinya y sama dengan x tambah 2 per 3 diganti sekarang jadi x sama dengan, ini kan bisa kayak gini ya, kali siram jadinya 3y sama dengan x tambah 2. Berarti x sama dengan 3y min 2. Berarti y inverse sama dengan 3x min 2. Dari mana ya? Diganti aja, yang tadinya x jadi y, yang tadinya y jadi x. Apakah sama? Balik lagi, y inverse sama dengan 3x min 2. Ini juga sama, y inverse sama dengan 3x min 2. Jadi ketika inverse diinversekan lagi, maka dia akan balik lagi ke posisi semula. Kayak gitu. Nah, sekarang contoh yang lain. Kita coba contoh, misalkan gini. Saya garis lagi. Nah, sekarang saya punya contoh gini. Fx sama dengan 5x min 1. Tentukan f inverse x sama dengan berapa? Langkahnya sama. Dibuat y sama dengan 5x min 1. Setelah itu berarti y tambah 1 sama dengan 5x. Di mana, Pak? Y tambah 1 ojol wae. Bukan ojol wae, ini kan pindah ke sini. Yang tadinya minus jadi plus. Nah, setelah itu gimana? Dibuatlah 5x sama dengan y tambah 1. Berarti x sama dengan y tambah 1 per 5. Berarti
F inverse X sama dengan Y-nya ganti jadi X. Pokoknya mah kalau udah beres kayak gini, yang tadinya Y diganti jadi X, yang tadinya Y diganti jadi X. Kalau sudah beres, bentuknya jadi X sama dengan. Berarti sama dengan gimana? X tambah 1 per 5. Dapat sini. Jadi di sini F inverse X sama dengan X tambah 1 per 5. Terus kalau diinversin lagi bakal jadi gini nggak? Ya bakal sama. Jadi kalau misalkan sekarang di sini kita punya F inverse X sama dengan X tambah 1 per 5. Iseng kenapa mau diinversin lagi? Kumaha? Berarti ini juga harus diinversin lagi. Berarti kumaha? Berarti sekarang jadinya buatlah Y sama dengan X tambah 1 per 5. Kali silang lagi 5Y sama dengan X tambah 1. 5Y min 1 sama dengan X. X sama dengan 5Y min 1. Terus berarti kalau udah jadi X sama dengan, berarti F inverse X, kemudian diinverskan X, diinverskan lagi ya, jadi sama dengan 5X min 1. Tuh bolak-balik ini jadi sama dengan ke sini. Sama dengan F inverse 5X sama 1. Jadi berbalik ya. Jadi sekarang teorema ini berlaku ya, ketika inverse diinverskan lagi maka dia akan ke posisi semula. Oke, nah sekarang contoh soal kayak gimana ya? Nah sekarang ada apa ya? Saya mau contoh soal kayak gini. Nih, mungkin yang SMA masih inget-inget. Nih kalau kita punya, saya punya gini. Fx sama dengan 2x tambah 5 per berapa ya? 3x tambah 4. Tentukan nilai dari F inverse X sama dengan berapa. Langkah pertama sama pasti dibuat Y sama dengan 2x tambah 5 per 3x tambah 4. Setelah itu gimana? Kali silang, ini mah sama dengan boleh. Berarti kita buat Y dikali, kan kali silang itu gini ya. Ini kan sama dengan Y per 1. Ini ke sini. 3x tambah 4 sama dengan 2x tambah 5. Intinya pisahkan, yang ada nilai x-nya aja, biar nanti kita bisa buat x sama dengan apa. Kalikan di sini. Y kali ini, Y kali ini. Kalikan, sabar, nanti ada cara cepatnya soalnya. Oke, di sini jadi 3YX, ya kan? Ditambah 4Y sama dengan 2X tambah 5. Gabung yang ada X-nya sama yang nggak ada X-nya. Ada X-nya, kalau yang nggak ada, ya nggak ada. Berarti di sini 3YX dikurangi 2X. Di mana ini 2-nya pindah ke kiri. Y-nya juga pindah ke kanan, jadi min 4Y tambah 5. Terus kumaha, ini kan ada X-nya, bisa dong jadi gini. 3Y min 2 kali X. Kan sama-sama ada X-nya nih. Sama dengan min 4Y tambah 5. Berarti kumaha, berarti X sama dengan min 4Y tambah 5 per ini ganti 3Y min 2. Terus gimana sekarang? Berarti dari sini kita punya F inverse X sama dengan ganti nilainya sama X. Berarti minus 4X tambah 5 per 3X min 2. Dapatlah ini. Lumayan rada panjang ya. Ada. Apa ada cara cepatnya? Ada. Cara cepatnya ketika kita, ini rumusnya ya. Ini rumus. Enggak, itu mah bebas mau pakai cara cepat atau cara lama. Ketika kita punya fx, bentuknya harus gini.
sama dengan AX tambah B per CX tambah D, maka F inverse X-nya itu sama dengan ditukar D sama A-nya. Ini jadi DX tambah B per CX minus A. Ini tapi jadi minus. Ini rumusnya. Nah, Pak, buktikan bisa nggak? Oke. Ya. Yang ini. Kita coba pakai rumus cepat ini ya. Ini kan anggap ini jadi A, B, C, D. A-nya 2, B-nya 5, C-nya 3, D-nya 4. Bentuknya harus XX gini ya. Kalau beda posisi ya posisikan. Kalau pakai rumus F inverse X itu sama dengan apa sih rumusnya? Min D X tambah B per CX min A ya. Masukin atulah. Sok sekarang jadi kumaha ini teh. Inilah. Min D, D-nya kan 4. Jadi minus, jadi minus 4X. Ditambah B-nya berapa? B-nya masih 5. Per C-nya tetap 3X. Min AA-nya berapa? Min 2. Kita cek jawaban ini. Apakah sama dengan jawaban ini? Cek. Sama ya, min 4X tambah 5, 3X min 2. Jadi mangga ketika kita punya soal yang bentuknya A seperti ini, bisa langsung pakai rumus ini. Pak, gimana kalau contoh soalnya bentuknya seperti ini? Nih, contoh soalnya. Ini contoh soalnya saya punya misalkan fx sama dengan 5 min 2x per 12 tambah 3x. Apakah bentuknya sama dengan yang tadi? Tadi kan bentuknya harus gini. AX tambah B per CX tambah D. Terus kumaha? Ya, dibuat sama dulu. Sama dengan, kan ini bisa pindah posisi ya. Minus 2x tambah 5 per 3x tambah 12. Dibuat gini dulu. Biar apa? Biar puguh. Mana yang jadi A, mana yang jadi B, mana yang jadi C, mana yang jadi D. Sehingga ketika kita misalkan langsung mau cari F inverse-nya, F inverse X sama dengan, rumusnya gimana sih? Kalau pakai rumus kan tinggal pindah posisi ya. Di sini jadi per min D X tambah B per CX min A. Tukar posisi ganti minus gampangnya begitu. Berarti kalau pakai rumus itu, sekarang nilai gimana? Tukar posisi. D sama A. Berarti di sini jadi gimana? D-nya yang tadinya positif 12, sekarang jadi negatif 12. X tambah 5 per 3X yang tadinya minus 2, sekarang jadi tambah 2. Sesimpel ini dapat jadi soal. Kita pakai rumus ini. Kalau satu lagi nih, beresin 8 halaman. Kalau saya punya bentuknya gini, fx sama dengan 5 per 2 min 7x. Apakah ini bentuknya seperti ini? Bisa dibentuk seperti itu. Misalkan, berarti gimana ini caranya? Kan ini tuh bisa jadi gini menurutnya. Kalau kita panjang-panjang, ini tuh jadi 0x ya, ditambah 5, betul nggak? Kan x-nya nggak ada ya. Per, yang ada koefisien x ya, tetap di sini. Jadi di sini tetap per min 7x ditambah 2. Udah kayak gini mah gampang. Ini jadi A, ini jadi B, ini kumaha sih? B, ini C, ini D. Berarti kalau kayak gitu pakai rumus F inverse X sama dengan kumaha? Tukar aja posisinya. Tukar posisi teh berarti kan dari D jadi minus di sini. 2x tambah 5 per
minus 7x kurangi 0. 0-nya dari mana? Kan A-nya 0 tetap. Baik, berarti di sini jadinya kalau mudah di sini minus 2x tambah 5 per minus 7. Dapatlah ini F inverse X. Sampai sini paham ya? Nah, sekarang saya mau coba contoh soal dari soal UTS tahun kapan ya? Ini ada contoh soal. Ini saya buka UTS Matdas 2020. Nah, soalnya ini. Soalnya tuh fx sama dengan px tambah q per x min 3. Soalnya saya tulis di sini. Ini nomor 2, fx sama dengan apa katanya? Sama dengan px tambah q per x min 3. px tambah q per x min 3. Dan di sini q tidak sama dengan 0. Dengan nilai, katanya, nilai dari f inverse q itu sama dengan 1. Maka tentukan nilai F inverse dari 2Q. Kumaha cenah Pak? Langkah pertama, pakai rumus yang tadi aja. Jadi, F inverse X itu sama dengan tukar posisi dulu. Jadi, di sini kan tukar, di sini meren kalau kita buat tadi ABCD-nya, ini jadi A, ini B, ini C, ini D. C-nya berapa? A-nya sama dengan P, B-nya sama dengan Q, C-nya sama dengan 1, D sama dengan minus 3. Kalau kita pakai rumus tadi, tukar posisi dan jadi minus, di sini berarti jadi 3X kan minus ya, ditambah Q per apa di sini? C mah tetap aja X dikurangi P. Ini F inverse X. Nah, sekarang kumaha caranya biar ini ganti jadi F inverse Q. Berarti gimana? Kalau yang tadinya X di sini ya tetap X. Kalau diganti jadi Q ya semuanya jadi Q. Berarti sama dengan 3Q ditambah Q per, ini kan sekarang semuanya jadi Q. Q dikurangi P. Gimana Pak? Ini kan kalau tadinya X jadi X, ini X. Kalau sekarang jadi Q, ini jadi Q. Q yang ini dari sananya. Emang F inverse Q sama dengan berapa? Kan sama dengan 1. Nah, udah ada hasilnya. Udah, berarti ini sama dengan 1. Kan F inverse Q sama dengan 1. Ini 3Q tambah Q jadinya 4Q per Q min P. Ini kan bisa kali silang ya. Di sini berarti jadinya Q min P sama dengan 4Q. Berarti kalau kayak gini gimana? Berarti di sini kita kalau pindah posisi, P itu sama dengan minus 3Q. Nah, terus sekali cari apa sekarang? F inverse 2Q. Nah, gimana Pak? Ya, selesaikanlah. Nah, berarti di sini kalau misalkan kita cari F in, saya pakai warna ini nih, pakai warna hijau. F inverse 2Q itu sama dengan apa? Kalau F inverse X kan sama dengan ini. Kalau 2Q ya ganti semuanya jadi 2Q. Berarti 3 kali 2Q ditambah Q per bawahnya jadi 2Q dikurangi P. Masalahnya P-nya kan sekarang udah ada. Berarti sekarang F inverse 2Q sama dengan 3 kali 2Q, 6Q. Tambah Q per 2Q dikurangi P-nya kan minus 3Q. Jadi dikurangi minus 3. Kayak gitu. Terus gimana sekarang? Sama dengan 7Q ya, per 2 ditambah 3 jadi 5Q.
Berarti berapa? Ya 7/5. Nah, sesimpel itu. Oke, itu saja mungkin untuk pertemuan hari ini. Dipelajari lagi terkait fungsi komposisi dan fungsi inverse. Ini saya buat contoh-contoh. Sini tadi dari mulai yang pertama kita belajar fungsi komposisi dan fungsi inverse. Rumus intinya udah saya kotakin merah yang ini. Jadi FOGX sama dengan FGX. Kalau GFX sama dengan GFX. Seperti itu. Beberapa contoh latihannya bisa coba dikerjakan. Kemudian ketika kita punya inverse, dibuat dari Y sama dengan, diganti jadi X sama dengan. Ketika inverse diinverskan, maka jadilah fungsi yang semula. Terus yang terakhir ada rumus. Ketika kita punya fx sama dengan ax tambah b per cx tambah d, maka f inverse x sama dengan min dx plus b per cx min a. Oke, itu saja mungkin untuk pertemuan hari ini. Mohon maaf kalau misalnya ada salah. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.